Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 25 Maret 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Aksi heroik personel Polres Probolinggo Polda Jatim mengamankan pelaku begal saat beraksi di jalanan. Dalam rangka kelancaran dan keamanan arus mudik dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polres Gresik menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2025. Polda Sulawesi Tenggara gelar Basar Ramadan bagi personel Polri dan PNS Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Informasi pertama, pemirsa, aksi heroik personil Polres Probolinggo Polda Jatim mengamankan pelaku begal saat beraksi di jalanan. Aibda Andik bersama sang istri harus berjibaku dengan 2 begal yang berusaha kabur saat akan ditangkap. 2 pelaku begal yang hendak melancarkan aksinya di perempatan Pabrik Sasa Gending berhasil digagalkan anggota Polres Probolinggo Aibda Andik Muhyeni pada Sabtu 22 Maret 2025. Dalam video amatir terlihat penangkapan yang dilakukan secara dramatis tersebut memperlihatkan petugas Aibda Andik memepet pelaku yang berusaha kabur mengendarai motor. Saat kejadian, Aibda Andik bersama sang istri di dalam mobil. Melihat begal yang sedang beraksi di jalan, Aibda Andik segera bertindak dan berhasil mengamankan pelaku begal. Penangkapan kedua begal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasat Reskrim AKP Putra Adi Fajar Winarsa. Kasat Reskrim AKP Putra Adi Fajar Winarsa menyebut saat ini Satreskrim Polres Probolinggo tengah melakukan pendalaman terkait keterlibatan pelaku dengan aksi kejahatan lainnya. Pengembangan sementara mereka melakukan aksinya ini sementara berdua. Dan nanti akan kami kembangkan untuk penadanya 480 ataupun kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Untuk saat ini berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan dari pengecekan CCTV maupun informasi-informasi masyarakat, kedua pelaku ini memang selama ini melaksanakan aksinya hanya berdua, tapi masih patut diduga ada pelaku-pelaku lainnya. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana aksi heroik personel Polres Probolinggo Polda Jatim mengamankan pelaku begal saat beraksi di jalanan, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana. Selamat sore Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Baik, dapat dijelaskan bagaimana kronologi aksi heroik personil Polres Probolinggo dalam mengamankan pelaku begal saat beraksi di jalanan? Baik, terima kasih. Kebetulan saat ini kami bersama dengan Aibda Andik untuk kronologisnya dari yang bersangkutan akan menyampaikan langsung bagaimana kronologis pada saat itu. Izin awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret kemarin saya berangkat ke pasar bersama istri saya. Pada saat di parkiran saya mencurigai 2 orang terduga yang kami tangkap itu. Pada saat kami awasi terus, sekalian saya koordinasi dengan unit Opnal Polres Probolinggo, nama-nama wajahnya benar bahwa itu pelaku.
saya buntuti sampai 3 kilo ke depan saya. Ternyata betul melakukan tindak pidana, mengambil sepeda motor warga yang berhasil saya amankan. Itu. Baik, apakah menjelang Lebaran ini ada peningkatan aksi kejahatan jalanan atau begal di wilayah Probolinggo dan bagaimana cara mengantisipasinya, Bapak? Baik, terima kasih. Kami dari Polres Probolinggo dalam rangka mengantisipasi Lebaran tahun 2020 ini telah mensiagakan beberapa personil, khususnya dalam hal Kamtibmas, kejahatan-kejahatan jalanan, ada beberapa titik-titik kerawanan yang memang kita buat ada anggota yang melaksanakan patroli. Salah satunya adalah di Gending, yang alhamdulillah di wilayah Gending ini kebetulan yang bersangkutan juga merupakan anggota di Dringu, itu polseknya bersebelahan dan tidak terlalu jauh dengan TKP. Antisipasinya yang sudah dilakukan oleh Aibda Andi ini sudah sesuai dengan SOP dalam hal melumpuhkan atau mengamankan dari si pelaku. Kami secara umum untuk Polres Probolinggo sendiri situasi Kamtibmas relatif kondusif. Kami mensiagakan personil-personil di beberapa titik, diantaranya yaitu di titik-titik Gending, kemudian di Paiton, kemudian ada di titik-titik tempat wisata. Adapun personil yang melaksanakan yaitu personil di luar yang mengikuti kegiatan operasi. Untuk Kamtibmas, alhamdulillah kami setelah Aibda Andi ini mengungkap, kemarin juga kami sudah mengungkap juga kasus curanmor oleh Satreskrim, dan kami berkomitmen dalam hal pengungkapan ini kami untuk kasus-kasus yang sifatnya street crime atau kejahatan-kejahatan jalanan kami tidak mentoleransinya, dan kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan pencegahan-pencegahan. Baik, personil Polres Probolinggo langsung sigap mengamankan pelaku dan emosi massa juga berhasil diredam, sehingga tidak terjadi perbuatan anarkis. Bapak bisa diceritakan? Terima kasih Mas. Jadi pada saat setelah dilakukan penindakan atau melumpuhkan dari para tersangka tersebut, kami melihat bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Aibda Andi ini tindakan yang kita melihat bahwa ada ketidakragu-raguan atau Pak Aibda Andi ini sudah sesuai dengan SOP dan dengan percaya diri dalam hal pengamanan karena yakin bahwa ini memang pelaku. Kemudian yang bersangkutan yang kita apresiasi adalah ketenangan dalam hal melumpuhkan atau menangkap penjahat ini meskipun dia sendiri. Di TKP juga para pelaku ini membawa senjata tajam. Nah, pada awalnya memang masyarakat merasa takut, tetapi dengan apa yang sudah dilakukan Aibda Andi dengan kepercayaan dirinya, masyarakat ini melihat bahwa ini anggota Polres ini perbuatannya atau kegiatan yang dilakukan ini benar-benar bisa meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah aman setelah dilakukan penindakan. Akhirnya setelah dilakukan penindakan dan di situ dilihat oleh masyarakat sendiri bahwa yang dilakukan oleh Aibda Andi ini benar-benar sudah sesuai dengan prosedur, akhirnya masyarakat ini ikut membantu dalam hal melakukan pengamanan terhadap tersangka. Ini yang kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh Aibda Andi ini kita mengapresiasi bahwa dengan keyakinan diri bahwa yang dilakukan ini sudah benar sesuai dengan prosedur, dan memang penggunaan senjata ini oleh Aibda Andi ini sudah tepat, yaitu penggunaan senjata yang tepat itu untuk para penjahat dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Ini yang saya menangkap bahwa bahwa anggota sudah bertindak dengan tepat, akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat. Terima kasih.
Baik, bagaimana cara Bapak untuk meredam dari massa agar tidak anarkis, Pak? Kalau masalah meredam, mengingat masyarakat ini, kalau kami melihat, yang pertama, Aibda Andi ini dikenal oleh masyarakat sekitar. Karena yang bersangkutan tinggal di daerah Gending. Istrinya juga dikenal oleh warga setempat. Yang kedua, tentunya ini adalah bentuk kepedulian masyarakat kepada Polri terkait dengan keamanan. Mereka mendukung apa yang dilakukan Polri. Mereka memberikan legitimasi bahwa yang dilakukan oleh Aibda Andi ini sudah tepat. Begal curanmor merupakan kasus yang meresahkan di masyarakat dan Aibda Andi dianggap oleh masyarakat bahwa sudah melakukan hal yang tepat. Oleh karena itu, kalau kami dari Polres Probolinggo, anggota kami ini sudah melakukan yang tepat, tentunya masyarakat pasti akan mensupport. Mereka tidak akan melakukan upaya-upaya anarkis, main hakim sendiri apabila memang kita sudah melaksanakan yang menurut masyarakat ini sudah tepat dilakukan. Baik, adakah pesan kepada masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor jika ada potensi kejahatan yang terjadi di lingkungan Bapak? Kami menghimbau khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Probolinggo, apabila mendapatkan informasi atau melihat sesuatu yang mencurigakan atau ini yang mempunyai potensi adanya gangguan Kamtibmas, monggo silakan menghubungi kami Polres Probolinggo atau layanan 110 yang sudah disosialisasikan atau yang sudah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Layanan 110 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Polres Probolinggo. Kami siap apabila ada laporan baik dari 110, nomor 110, kemudian dari masyarakat sendiri langsung melapor ke kami atau melalui anggota di Polsek maupun di Polres, silakan langsung, nggak usah ragu-ragu, hubungi kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, Polres Metro Bekasi amankan tersangka pemerasan berkedok tunjangan Hari Raya ke pedagang pasar induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang lalu sempat ada viral yang salah satunya menggunakan pakaian ASN ataupun dinas yang seolah ASN yang dia meminta THR di beberapa pedagang di pasar Cibitung. Dari Pemda retribusi keamanan nama retribusi. Kronologi kejadiannya, saudara MJ sedang berjualan ikan asin di lapak pasar induk Cibitung. Datang pelaku S dan saudara A yang DPO dalam keadaan mabuk meminta uang THR sebesar 200.000 dengan penyampaian ataupun menyampaikan kata-kata dari Pemda nih, THR bos. Kami juga menghimbau kepada semua ormas ataupun orang yang meminta THR atau memaksa minta sumbangan atas nama tunjangan Hari Raya, kami harapkan tidak terulang kembali karena kami cukup jelas akan menindak tegas orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Polisi mengamankan 17 tersangka. Kasus pencurian dan pemberatan ini terungkap berdasarkan laporan dari beberapa korban. Dengan total 11 laporan polisi sejak Januari hingga Maret 2025. Beberapa lokasi kejadian yakni rumah pribadi, toko, dan kantor di berbagai wilayah Jakarta Selatan. Pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus, yakni berpura-pura sebagai petugas keamanan, asisten rumah tangga, hingga tukang parkir. Polisi pun mengamankan 17 tersangka dan pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Pelaku 363 yang paling banyak adalah menyasar rumah-rumah kosong. Ya. Dalam jangka waktu dekat kita dihadapi oleh mudik lebaran tahun 2025. Ya, kami dari Satreskrim Polres Jaksel
kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, tolong jaga, waspada dan hati-hati terhadap barang berharga dan rumah-rumah yang ditinggalkan pada saat pelaksanaan mudik. Ya, kami Satreskrim Polres Jaksel siap membantu, mengawasi, menjaga, dan mengontrol ya, ketika memang dari para warga yang akan melaksanakan mudik meninggalkan rumahnya, kami akan siap menjaga. Dalam rangka kelancaran dan keamanan arus mudik dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polres Gresik menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2025 pada Kamis 20 Maret 2025. Apel yang berlangsung di halaman Mapolres Gresik ini dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda serta instansi terkait. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2025 akan berlangsung mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 di wilayah prioritas, termasuk Gresik, guna mengantisipasi pergerakan pemudik yang diperkirakan mencapai 146,48 juta orang secara nasional. Berbagai upaya telah dipersiapkan mulai dari pos pengamanan, pos pelayanan hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan. Operasi Ketupat 2025 mengangkat tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menciptakan suasana mudik yang tertib dan lancar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.